Sampai akhirnya wanita itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa suami yang dulu ia tinggalkan kini duduk di mobil mewah seharga jutaan. Barulah saat itu ia sadar betapa mengerikannya pria yang dulu selalu ia remehkan. Dulu wanita itu sampai melamar pria itu sebanyak 99 kali demi bisa menikah dengannya. Sampai akhirnya di lamaran yang ke-100, barulah pria itu tersentuh. Saat itu pria itu bahkan menolak perjodohan dengan putri konglomerat dan menandatangani kontrak senilai triliunan demi wanita itu. Di hari pernikahan, pria itu memberinya 99 kupon pengampunan dan berkata, selama kupon itu belum habis mereka tidak akan pernah bercerai. Akhirnya, mereka pun menikah dengan bahagia. Setelah itu wanita itu juga menjadi CEO grup berkat kontrak 1 triliun dari suaminya. Namun pria itu tak pernah menyangka, di acara perayaan kesuksesan, wanita itu justru mengumumkan di hadapannya bahwa orang terpenting dalam hidupnya bukanlah dia. Pria itu langsung terdiam. Dia sadar wanita itu telah berubah hati karena mantan kekasih pertamanya muncul. Pria itu terkejut melihat mereka. Belum sempat mengerti apa yang terjadi. Mantan itu tak sengaja menumpahkan minuman ke salah satu direktur. Namun wanita itu malah membela mantannya dan berjalan ke depan suaminya, meminta pria itu yang menemaninya minum dengan direktur itu. Pria itu melihat perlakuan wanita itu, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu ia dengan hati-hati menolak, dengan alasan pernah operasi dan tidak boleh minum. Tapi wanita itu tetap memaksanya minum, bahkan berkata akan memakai 1 kupon pengampunan. Saat itu hati pria itu hancur. Ia teringat janjinya dulu. Akhirnya ia kembali mengalah. Ia menyesap sedikit minuman, lalu langsung lari ke toilet, dan muntah hebat. Wanita itu melihatnya langsung khawatir, lalu bersiap membawanya pulang. Saat itu pria itu mengira wanita itu masih mencintainya. Namun, begitu mantan kekasih muncul dalam keadaan mabuk, wanita itu malah membantu mantannya pergi. Pria itu langsung hancur. Tanpa ia tahu, perilaku wanita itu membuatnya kehilangan 1 lagi kupon pengampunan. Saat itu, hati pria itu benar-benar sudah tak punya sisa cinta. Ia pun menelpon sekretarisnya, memintanya menyiapkan surat cerai, karena ia tahu wanita itu akan segera menghabiskan 2 kupon terakhir. Namun, saat wanita itu pulang, ia menyerahkan sebuah kantong pada pria itu. Awalnya pria itu melihat kue kesukaannya, dan mengira wanita itu masih peduli padanya. Hatinya sempat merasa sedikit hangat. Tapi kemudian, ia melihat di dalam tas itu hanya ada baju kotor. Wanita itu pun menjelaskan bahwa mantannya mabuk, dan ia pikir mencuci baju berapa banyak pun sama saja untuk suaminya. Setelah itu wanita itu duduk sambil bermain HP, dan mengobrol dengan mantannya. Tanpa sengaja pria itu mendengar percakapan mereka. Barulah ia sadar, ternyata kue itu dibeli untuk mantannya, dan baju kotornya itu untuk dirinya. Yang lebih menyakitkan, wanita itu tanpa sungkan berkata, dia tak tega menyuruh mantannya mencuci baju. Pria itu mendengarnya sangat menyesal, baru hendak menegur wanita itu. Tapi tiba-tiba ia mendengar wanita itu memesan hotel untuk perayaan ulang tahun pernikahan. Keesokan harinya, mereka pergi ke hotel untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Namun, pria itu tidak menyangka, wanita itu justru mengundang mantan kekasihnya ikut serta. Belum sempat ia bereaksi, anaknya berkata bahwa dia yang mengundangnya, karena hari itu juga bertepatan dengan ulang tahun mantan ibunya. Pria itu langsung paham kenapa hari itu dipilih sebagai hari pernikahan mereka. Namun belum sempat ia pulih dari keterkejutannya. 3 orang itu sudah duduk bersama dan mulai memesan makanan. Yang lebih mengejutkan, wanita itu memesan semua makanan favorit mantannya. Saat itu, anaknya berkata ibunya selama bertahun-tahun tidak pernah melupakan cinta pertamanya, dan selalu ingin menikah dengannya. Pria itu mendengar itu, langsung menundukkan kepala. Hatinya benar-benar hancur. Untuk mengatasi suasana canggung, wanita itu memanggil pelayan membawa kue yang sudah